Di sekitar hantu bengkok, ada sekelompok kecoa hijau gelap mengambang. Apusan fosforensi yang mencekik jelas sangat beracun. Ini adalah gerhana Ganoderma lucidum, yang merupakan hal yang paling mematikan. Kecoa beracun itu bukanlah suatu berkah, tetapi kamu yakin ingin mengambilnya? Pedang samar berkata. Melihat hantu-hantu ganas ini, dan mendengar kata-kata pedang, Nan Haohua dan orang lain tiba-tiba memucat. Kecoa beracun itu harus melayang, dan mereka ingin mati di sini ketika mereka ingin mati, kata Jian Yan, yang terus menilai para murid. Dewa nyata lainnya hanya mengikuti pedang. Setelah melihat Ganoderma lucidum itu, para hantu timur dan yang lainnya tampak sedikit tidak enak dipandang. Semua orang kaya telah mengumpulkan beberapa informasi dan informasi di tanah perselisihan, tetapi mereka tidak sebagus pedang. Di tempat yang begitu menyeramkan, jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan jatuh. Jika pedang itu sengaja buruk, tidak mungkin untuk mencegahnya. Jalan depan di depan, ke kanan. Di depan semua orang ada akar pohon besar yang membagi jalan menjadi dua sisi dan sebuah gua kecil di sebelah kanan. Setelah pedang itu selesai, dia tidak ragu untuk mengebor. Pada saat ini, semua orang tidak punya pilihan. Luo Zeng dan Luo Wei juga pinggang kucing, dan mereka mengikuti pedang dan mereka masuk ke gua. Saya mengikuti gua untuk sementara waktu dan kemudian pergi ke ruang terbuka. Pemandangan di sekitarnya telah berubah. Tanah yang basah dan lunak berubah menjadi jalan berbintik-bintik biru. Meskipun daerah sekitarnya masih ditutupi dengan akar yang besar, retakan pada akar pohon bisa melihat beberapa dinding yang runtuh, tetapi dinding itu tidak dapat menahan akarnya. Erosi, akar dari akar yang ditanam oleh pohon. Setelah berjalan di sepanjang jalan berbintik-bintik bluestone untuk sementara waktu, bagian depan menjadi semakin kosong, dan masih ada lapisan kabut asap yang menutupinya, yang membatasi mata para dewa. Jika di bawah kayu, ada yang begitu lebar. Luo Zeng tidak berharap bahwa yang disebut tanah sengketa akan sangat luas. Jika Anda memikirkannya, jika bagian atas kayu besar, Anda tidak dapat melihat margin sama sekali. Jika batang kayu begitu lebar, tidak mengherankan bahwa ada ruang yang begitu besar di bagian bawah. Ini belum pergi beberapa mil jauhnya, semua orang melihat busur di jalan King Shiban, yang membentang dari ujung jauh dan berhenti di depan para dewa sejati. Pendekar berpaling dan memandangi semua orang dengan tatapan samar. Dia segera berkata, melalui garis ini, itu adalah salah satu larangan paling kuat di tanah pertarungan, mengandalkan pemahamanmu tentang makna sebenarnya dari Tao. Seberapa jauh kamu bisa melangkah, jika Anda dapat hidup, Anda dapat mengandalkan keterampilan Anda sendiri. Jika Anda tidak memahami arti sebenarnya dari diri Anda bisa menunggu di sini. Memahami arti sebenarnya dari Tao. Mata Luo Zeng sedikit bersinar. Karena pendekar pedang menyebut tempat ini sebagai tanah pertarungan, mustahil untuk menaklukkan dengan kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya, apakah Anda masih harus mengandalkan makna Tao yang sebenarnya? Hanya penggunaan makna Tao yang sebenarnya yang harus divariasikan. Misalnya, makna alami Taoisme benar-benar berbeda dari makna sebenarnya dari Yin dan Yang. Jenis kebaikan dan kejahatan ini berbeda. Saya tidak tahu di mana kerangka itu diatur. Saudaraku, tunggu di sini, kata Roshi, si Sarute turun. Sebelum datang ke pendekar pedang, Yu Tebei sudah memberi kabar kepada Luo Wei. Tentu saja, di mata Luo Wei, saudaranya tidak terus memenuhi syarat untuk tempat perselisihan. Kenapa aku tidak bisa masuk? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Luo Wei berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang, karena tempat ini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna sebenarnya dari Tao. Jika tidak, mudah untuk terluka. Wawasan ekstrim. Seberapa banyak yang harus Anda mengerti? Tanya Luo Zeng. Ini. Luo Wei tidak bisa menjawabnya sekaligus. Lagi pula, tidak ada yang mendapatkan warisan kerangka. Semua orang yang masuk sebelum gagal, dan tidak ada yang berhasil. Bahkan Luo Yi sendiri tidak yakin, kalau permintaan untuk sisi yang lebih kuat dari pantai adalah pemahaman lengkap tentang makna sebenarnya dari seorang Tao. Aku di Xianfu, dan aku juga telah mempelajari arti sebenarnya dari Tao. Luo Zeng tiba-tiba tersenyum. Ini mungkin tidak sebagus yang diajarkan saudara lelaki itu, tetapi memasukinya, masalahnya harus kecil. Meskipun demikian, Luo Zeng masih agak penasaran. Benarkah ada hukum dan hukum? Arti sebenarnya dari sejenis Tao dapat dikenali oleh jenis makna sejati lainnya. Tidak mungkin untuk memikirkannya. Adikku juga menumbuhkan niat sejati. Luo Yan memandang Luo Zeng dengan curiga. Luo Zeng mengangguk, meyakinkan, aku tidak akan begitu sombong. Melihat bahwa Luo Zeng bersikeras memasukinya, Luo Wei tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Hanya sedikit menghela nafas, segera berkata, bahwa, saudaraku harus mengikutiku dengan jujur. Aku akan melindungi saudaraku. Ya. Luo Zeng tersenyum dan mengangguk. Pendekar pedang dan para dewa sejati lainnya melewati batas. Luo Zeng dan Luo Wei keduanya melewati garis dalam satu langkah. Ketika Luo Zeng baru saja menyeberang, tiba-tiba dia merasakan momentum yang sangat rumit. Ada ritme yang kuat dalam cara yang mengesankan ini, seolah-olah dua momentum yang sangat berbeda dipertukarkan satu sama lain. Niat baik dan pikiran jahat itu benar, dan mereka tiba-tiba menjadi luar biasa. Luo Zeng memberikan sedikit pandangan. Napas terakhir, arti sebenarnya dari jalan itu juga bisa membuat hati Luo Zeng terbunuh. Nafas selanjutnya, semua pembunuhan disia-siakan oleh itikat baik. Keadaan ini diulang secara bergantian dan cukup indah. Pada awalnya, semua orang tidak terbiasa dengan hal itu. Beberapa dewa sejati bahkan memerah dengan wajah mereka.
Mereka pasti akan berpikir bahwa yang baik dan yang jahat benar-benar dapat mempengaruhi emosi mereka. Luo Wei adalah yang pertama beradaptasi. Atau, dia sama sekali tidak memiliki proses adaptasi. Ketika pikiran jahat datang, tanda ungu di matanya bersinar sedikit, dan cahaya di pupil memanjang. Ketika niat baik Kirama itu datang, ons ungu di matanya mulai menghilang lagi, dan cahaya di pupil memendek. Saudaraku, bisakah kamu beradaptasi? Luo Hao menoleh dan menatap Luo Zeng. Luo Zeng memejamkan mata dan merasakan banyak hal. Jantungnya memang memiliki pasang surut yang kuat. Tao itu alami. Untuk mengabadikan yang abadi, hukum itu alami, bukan untuk mewujudkan hukum bersama. Pikiran yang baik tentang yang baik dan yang jahat adalah mengubah pikiran sendiri menjadi dua pikiran yang baik dan yang jahat. Dalam menghadapi ritme tanpa batas ini yang memengaruhi suasana hati, Luo Zeng juga sedikit menyusuri jejak makna alami Tao. Dia tidak menolak ritme ini, tetapi dia melakukannya dengan alam dan sesuai secara alami. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali normal. Dia adaptasi begitu cepat. Mata Luoyan menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Setelah kombinasi yang baik dan yang jahat, itu tidak mudah untuk diadaptasi. Dia tidak berharap kakaknya mengikuti dengan cermat,